Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Agustina Safitri, SPD SDM, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nonggidul. Yang kami hormati ibu-ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Nurmalika Suti, SPD EGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo yang juga berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada pagi siang ini kita dapat berkumpul di kelas materi dengan keadaan sehat. Ibu-ibu yang kami hormati peserta diseminasi, di sini saya sebagai pembawa acara dalam kegiatan ini perkenankanlah membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Nonggidul. Acara yang keempat adalah pemahaman inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmalika Suti SPD. Acara yang kelima tanya jawab. Acara yang keenam adalah refleksi, dan acara yang ketujuh ada yang terakhir adalah penutup. Ibu-ibu yang dihormati, marilah acara pada kesempatan ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini didorong berdiri. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Nonggidul kepada beliau Ibu Agustina Safitri, SPD SDM di Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai rekan-rekan Guru SD Negeri Nonggidul yang saat ini juga sedang di depan Ibu Nurmalika Suti sebagai calon guru bergerak angkatan 10. Yang saya hormati, saya banggakan juga rekan-rekan
dari SD Kroyo, Pelutan dan Seren 1. Terima kasih. Seren 2. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini untuk mengikuti kegiatan destinasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberikan kesehatan dengan limpahan berkahnya sehingga bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini dengan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini menyampaikan sedikit tentang dinamika dunia pendidikan kita, bahwa dinamisme di dunia pendidikan kita ini bergerak sangat cepat, perubahan terjadi terus menerus, dan kita sebagai pendidik yang sudah di zaman sekarang ini harus mengikuti perubahan dengan sukacita. Kita harus menerima perubahan dan ikut di dalamnya untuk berubah lebih baik. Itu yang diharapkan dicapai oleh kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Kebetulan saya sudah selesai pendidikan guru penggerak, dan saya selalu mendorong kepada rekan-rekan semua untuk ikut serta bisa menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ini. Setiap ada seleksi, silakan untuk diikuti agar bisa menjadi guru penggerak selanjutnya. Kemudian kepada Ibu Nurmalita Siti, saya memberikan support, dukungan sepenuhnya untuk melakukan kegiatan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Hubungannya hari ini adalah diseminasi budaya positif. Silakan nanti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan membawa manfaat, dapat membawa perkembangan yang baik, perubahan yang baik untuk kita sebagai pendidik, untuk sekolah dan juga untuk siswa, karena muaranya kita adalah siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak bijak jika saya terlalu banyak berbicara, banyak berkata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berkat kepada beliau Ibu Agus Biasa Fikri SPB SDM yang telah memberikan sambutan selaku kepala sekolah SD di Nganjuk. Ibu-ibu peserta destinasi budaya positif di sekolah, dilanjutkan acara yang kelima adalah pemahaman inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmalita Siti SPD DPP Angkatan 10 di Persilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Agustina Putri SPD SDM selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bidang Kidul yang saya hormati, kepada semua rekan-rekan guru baik dari SD Negeri Bidang Kidul dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk saya selaku salah satu CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo untuk menularkan apa yang sudah saya dapat pada modul 1.4. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai salah satu bentuk aksi nyata, di mana saya harus bisa menyalurkan apa yang sudah saya dapat kepada rekan-rekan semua. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan alhamdulillah karena sudah bisa bertemu bersama-sama. Alhamdulillah. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini, diseminasi budaya positif di sekolah, nanti saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah.
Kebetulan memang kemarin ada tugas untuk penerapannya, ya. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita bersama menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Kita dapat melakukannya dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita agar tujuan pendidikan kita tercapai. Nanti fokus kita adalah mengenal apa itu budaya positif. Bagaimana cara-cara kita akan memperoleh budaya positif di sekolah yang akan berdampak tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi akan berdampak di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas lagi. Oke, perkenalan ya. Harusnya perkenalannya tadi, tapi mungkin saya agak-agak perkenalkan, nama saya Nurmanika Sigit. Unit kerja saya adalah di SMK Gunung Kidul. Saat ini saya mengajar di kelas 4. Kemudian moto bisa dibaca sendiri. Sertakan Allah dalam setiap langkah dan niatkan segala sesuatu hanya untuknya. Jadi kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap langkah-langkah kita. Itu adalah moto terbaru saya. Jadi kalau moto yang dulu show must go on. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan. Tapi ternyata di setiap langkah itu kalau tidak ada penyertaan dari Allah, kita mungkin bisa terjatuh atau kita tidak akan kuat. Gitu kan? Agenda kegiatan tadi sudah disebutkan, ada pembukaan, ada pemahaman inti, dan nanti ada tanya jawab serta refleksi. Dan mohon maaf, nanti kita bisa menghadiri acara ini dengan mindfulness, ya. Hadirlah secara utuh. Oke, sebelumnya mari kita melakukan ice breathing. Saya tontonkan ini. Monggo silakan berdiri dulu, kita ice breathing dulu sebelum tahu kita mau apa sih. Monggo berdiri dulu. Belum saya berikutnya. Waiting for connection. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected.
kasih. Monggo silakan dipresentasi. Sebelum memasuki materi, coba di sini saya punya pertanyaan pemantik sebanyak 3. Saya menginginkan jawaban dari Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Enggak, tergantung. Kata Bu Dwi tergantung. Ada yang lain? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, untuk Pak Haltik mengatakan setuju. Yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Oke, semua mengatakan setuju ya? Oke, pertanyaan yang ketiga, setuju atau tidak memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke. Bapak Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan pemantik ini. Yang kedua dan ketiga itu setuju, dan yang pertama masih ragu. Nah, mari kita ulik materi saya yang sudah saya dapat. Untuk menjawab setuju atau tidak sih, mari kita analisa kembali, ya. Untuk menganalisa 3 pertanyaan pemantik tersebut, nanti kita akan belajar 6 topik, ya, agak lama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, kita akan belajar keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, nanti kita akan belajar restitusi, 5 posisi kontrol. Dan keenam, puncaknya adalah restitusi dalam bentuk segitiga restitusi. Ya, kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Ada sebuah gambar di sini ya. Gambar apa Bapak Ibu? Kepala tangan. Coba saya minta 2 orang, mungkin Bu Tutik dengan Bu Resti, salah satu mengepalkan tangan, ya. Nah, coba Bu Resti rayu Bu Tutik. Bu Tutik mau nggak untuk membuka kepala tangannya? Karena kepala tangan Bu Tutik itu berisi hal-hal yang berharga yang diyakini oleh Bu Tutik, ya. Coba dirayu Bu. Mau nggak Bu Tutik itu membuka? Gimana Bu? Oh, nggak mau katanya. Iya. Jadi kepala tangan kita yang berisi dengan hal-hal yang berharga, yang kita anggap berharga itu belum tentu orang lain bisa membukanya. Mau dirayu seperti apa, mau dipaksa seperti apa, kita nggak mungkin mau membukanya. Tergantung dari kondisi orang tersebut masing-masing. Ini berarti apa? Berarti bahwa hal-hal yang kita yakini itu tergantung dari diri kita sendiri. Orang lain tidak punya intervensi untuk merubah atau mengganggu apa yang kita yakini tersebut. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kita itu punya ilusi tentang anak didik kita. Kita punya ilusi. Apa itu ilusi? Hanya gambaran kosong yang kita percaya. Ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keempat hal tersebut adalah ilusi, hal-hal yang sering kita percayai dapat mengubah perilaku dari murid-murid kita. Oke? Kita bisa mengontrol murid? Tidak. Murid itu punya keyakinannya sendiri, punya kebutuhannya sendiri. Ya, kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Dulu waktu kita kuliah mungkin pernah dapat psikologi pendidikan ini. Ada teori stimulus respon, di mana kalau kita memberikan treatment kepada murid, nanti murid akan memberikan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol adalah yang pertama, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini berbeda dengan teori kontrol, di mana kita berusaha memahami. Kata kuncinya adalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, kita itu memiliki setiap perilaku itu pasti punya tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon kita bisa mengontrol orang lain, tetapi tidak di teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu berada di stimulus respon, sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada kata pilihan-pilihan baru. Kemudian hal yang paling penting untuk stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Jadi begini Bapak Ibu, saya garis bawahi yang di terakhir model berpikir menang kalah. Ketika kita menggunakan stimulus respon, cuma seperti ini. Guru itu menemui murid yang berperilaku tidak baik menurut kita. Kita hukum dia, dan dia melakukan apa? Hukuman yang kita minta. Maka di sini guru yang menang, muridnya kalah karena dia tunduk, bisa terkontrol oleh kita. Bayangkan kalau jadi orang yang kalah itu seperti apa sih rasanya? Pasti nggak enak kan? Nah, kemudian untuk yang di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Dalam artian ketika guru ketemu dengan murid, kita itu saling berdiskusi sehingga mendapatkan win-win solution. Jadi anak tidak akan merasa dia dikontrol oleh orang lain, walaupun itu gurunya sendiri. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin itu asalnya dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Saya berwarna. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nanti ini akan selaras dengan apa yang dipercayai oleh Ki Hajar Dewantara. Namun dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplinnya itu karena pemaksaan, maka itu sudah tidak sejalan dengan filosofi yang sudah
dipercayai oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai itu di seluruh dunia itu dianggap benar. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan untuk di dunia pendidikan di Indonesia itu punya nilai-nilai kebajikan universalnya sendiri. Bapak Ibu sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan universal kita? Loh? Nilai-nilai kebajikan universal yang dipercayai di dunia pendidikan kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan rela. Setiap organisasi itu pasti punya nilai-nilai kebajikan universalnya sendiri, termasuk di dunia pendidikan kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya kita membudidayakan budaya positif. Masuk ke materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti di sini kita akan belajar apa itu motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Oke. Jadi manusia itu mau melakukan sesuatu punya motivasi itu karena tiga hal. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pasti dia akan melakukan peraturan-peraturan yang diberikan atau tugas-tugas yang diberikan. Itu karena dia tidak mau dapat hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan. Oke, penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain. Ya, sehingga orang tersebut akan melakukan apa yang diminta. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari ketiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua itu motivasi yang didapat dari luar. Kalau motivasi yang ketiga tadi untuk menghargai diri sendiri itu didapatkan dari dalam dirinya sendiri. Kalau boleh mungkin saya kaitkan dengan kata must dan have to. Kalau di bahasa Inggris kan must dan have to itu punya arti yang sama nih, harus. Tetapi kalau must itu harusnya dari dalam diri sendiri. Dia punya motivasi sendiri. Kalau have to itu kan dari luar. Nah, dari budaya positif itu kita fokusnya adalah membuat murid punya motivasi dari dalam diri atau yang biasa kita sebut motivasi internal. Ketika kita bisa membuat anak mempunyai motivasi internal, maka kita bisa membuat disiplin positif yang dibudidayakan di sekolah kita masing-masing. Ya, tadi yang saya katakan bahwa apa yang tadi saya katakan tentang disiplin, arti disiplin itu selaras dengan apa yang menjadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mau melakukan apapun itu motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Di pertanyaan pemantik tadi ada pertanyaan kan, apakah Bapak Ibu setuju kalau penghargaan itu akan
Jawabannya ada di sini. Bahwa penghargaan itu sama seperti menghukum, ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya itu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau kita memberikan penghargaan, maka anak tersebut biasanya akan senang kan Bapak Ibu? Ya, akan senang dan dia pasti akan melakukan hal-hal tersebut. Tetapi ternyata ada dampaknya, dampak-dampak yang akan terjadi. Menurut Alfie Kohn dari bukunya yang terbit tahun 1993, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Ketika anak mendapatkan penghargaan, dia melakukan hal tersebut, ya jangkanya jangka pendek, nanti pasti ada rasa dosa di situ. Okay? Kedua, penghargaan itu menghukum. Di sini yang dihukum tidak hanya yang mendapat penghargaan, tetapi yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah studi yang pernah saya baca bahwa ketika seseorang itu selalu mendapatkan hal-hal baik, dalam artian sama seniman nih, seniman itu hasil karyanya bagus terus, tidak ada hal-hal yang jelek di situ. Akan ada masa di suatu titik seniman itu akan mengalami masa blocking. Jadi akan ada ketidaktelitian di situ atau daya kreativitasnya akan menurun. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya adalah seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, ada satu anak yang menonjol sekali. Terus Bapak Ibu berikan penghargaan, Dok, pinter teman, dan hanya anak itu terus, maka akan terjadi kecemburuan di dalam kelas tersebut. Ada anak-anak yang merasa iri, sehingga penghargaan itu akan merusak hubungan antara anak-anak di dalam kelas tersebut. Penghargaan mematikan kreativitas sama seperti menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak tersebut melakukan hal-hal yang baik, melakukan tindakan-tindakan baik itu bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, ketika itu terjadi, anak-anak itu akan mengalami masa-masa bosan. Allah, bapaknya cuma ujian terus, atau bapaknya cuma uang terus. Jadi anak-anak itu nggak akan mau untuk mengembangkan dirinya. Jadi penghargaan itu intinya tidak memberikan motivasi yang dari Lalu baiknya bagaimana agar kita bisa memberikan penghargaan atau apresiasi? Ada hal-hal yang harus diingat. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Berikan pengakuan kepada anak tersebut secara khusus. Jadi tidak di dalam sebuah forum atau beri pengakuan secara pribadi. Karena kalau kita memberikannya itu penghargaan terus-menerus di depan kelas, bisa jadi akan terjadi kecemburuan. Yang ketiga, berikan pengakuan kepada semua murid. Dalam artian bergantian, kita itu memberikan perhatian tidak hanya pada satu atau dua anak saja, tetapi kepada seluruh murid di dalam kelas. Jadi bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan yang bisa kita ucapkan. Di sini semua kita bisa bilang seperti ini. Kemarin saya
saya perhatikan, rasa empatinya besar sekali. Ini rasa empatinya besar sekali. Itu adalah nilai kebajikan. Situasinya pada saat awal baru di kelas kita. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita sisipkan nilai-nilai kebajikan yang telah dia lakukan. Nah, mari kita analisis bersama. Di sini kita akan membedakan hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan guru seperti itu. Coba saya mau tanya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Yuliana, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu, hukuman. Oke. Bagaimana kalau untuk murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Minta murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, menurut Mei hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Coba yang hukuman aja. Hukuman. Oke, yang konsekuensi tidak ada ya. Kita cek jawaban kita masing-masing. Ya, yang pertama betul hukuman. Yang kedua juga hukuman. Ketiga juga hukuman mencoret-coret. Dan kita mengganti itu konsekuensi. Betul ya? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu maksudnya konsekuensi? Iya, betul sekali. Betul. Karena ini waktu pelajaran PJOK memang hal-hal yang menjadi konsekuensinya pasti berhubungan dengan fisik. Berbeda dengan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masuk ke hukuman. Karena kita bukan guru PJOK dan itu bukan pelajaran PJOK. Paham ya? Jadi ada kalanya konsekuensi itu muncul ketika di pelajaran tertentu. Mari kita belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Disuruh jalan tanpa sepatu, disuruh bersih-bersih, itu kan yang menyakitkan, membuat capek, membuat fisik anak terkuras, ya? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu tidak hanya berupa fisik, ya? Bisa juga berupa verbal. Kata-kata kita yang jelek atau doa-doa kita yang jelek untuk mereka juga termasuk hukuman. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul atau tidak? Betul ya. Biasanya itu kalau ada anak membuat kesalahan, pasti mereka menyembunyikan itu dari kita. Kenapa? Karena mereka takut pada hukuman. Mereka tidak mau jujur kepada kita. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan,
Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kemudian anak akan menghargai disiplin, kemudian ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, di sini saya memaparkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita lihat ciri-cirinya, ternyata masih ada hal-hal yang agak janggal, ya, terutama di konsekuensi. Di konsekuensi itu kehilangan anak akan kehilangan haknya, ya, walaupun ada hal-hal positif di konsekuensi. Oleh karenanya kita punya pilihan ketiga untuk memberikan treatment kepada anak, yaitu melalui restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Kutipan ini merupakan kutipan dari Diana Gozen, ya. Inti dari restitusi adalah adanya dialog antara orang dewasa, baik itu orang tua maupun guru, terhadap anak-anak. Di situ orang dewasa itu tidak menyalahkan, tetapi memahami kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat memvalidasi apa sih kesalahan mereka. Berikan mereka ruang intervensi untuk bisa berpikir, sehingga mereka dapat mengutarakan apa yang mereka rasakan dan menentukan pemecahan masalah dari masalah yang mereka hadapi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya kalau konsekuensi tadi kan mengganti buku teman yang sudah dicoret-coret, itu menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Kalau belajar dari kesalahan, di kemudian hari anak tersebut tidak akan mengulangi hal tersebut. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Sesuai dengan teori pilihan G atau teori kontrol, anak itu diberikan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya, dan pilihan itu muncul dari diri anak sendiri, tak hanya menuntun. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Hal ini yang harus kita camkan, karena jangan langsung menyalahkan anak. Tanya dulu, apa sih hal-hal yang mendasari anak tersebut melakukan suatu tindakan. Open dialog untuk mereka. Karena restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, atau bisa dibilang kembali pada keyakinan universalnya. Sekarang masuk ke teori yang ketiga, keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu tentang keyakinan kelas ini. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa tambahan tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau yang pernah
mengerjakan topik PMM, disiplin positif. Ada yang pilihan aksi nyatanya itu membuat keyakinan kelas bersama murid, ya kan? Ya, ada. Tapi kita tidak tahu kenapa sih kita itu merubah peraturan menjadi keyakinan. Apa alasannya? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu kan adanya dari luar, sesuatu yang dibuat oleh orang lain, dan kita harus patuh. Murid harus patuh. Kalau keyakinan kelas tidak, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama di dalam kelas oleh murid-murid itu sendiri. Oke, sehingga mereka pasti ingin mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau keyakinan kelas itu munculnya dari dalam. Ya, apakah peraturan kelas tidak ada? Pasti masih ada. Hanya saja nanti peraturan kelas ini akan kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat-kalimat yang lebih abstrak. Oke, lebih abstrak dan lebih bernilai positif. Bukan hal-hal yang berupa kalimat perintah. Ya, dari keyakinan kelas itu, kalau semua kelas meyakini hal-hal yang baik, maka akan terjadi lingkungan yang positif. Jadi nanti sekolah kita akan memiliki lingkungan yang positif dengan anak-anak didik yang positif pula. Dengan harapan pula nanti kalau di sekolah sudah ada lingkungan yang positif, akan menular ke dunia masyarakat. Hal-hal itu akan dibawa anak-anak sampai ke masyarakat, sampai mereka tua, karena mereka yakin dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Sehingga akan muncul budaya positif tidak hanya di sekolah tetapi di masyarakat. Oke. Di sini ada dua keyakinan kelas atau biasa juga disebut kesepakatan kelas. Ada yang di sebelah sana ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di antara dua kesepakatan kelas itu, manakah yang berupa keyakinan kelas? Yang mana? Yang kedua, menurut Pak Khalid yang kedua ya? Ya, karena yang kedua lebih positif dan lebih abstrak. Betul sekali Pak. Yang kedua ya. Contoh, bagaimana kita bisa mendalami keyakinan kelas dengan tabel T? Ini tabel T ya, dan itu adalah tabel Y. Seorang guru itu pasti mengamati muridnya, ya kan? Pasti mengamati muridnya. Ada kalau pakai tabel Y, ada yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kita bisa mendengarkan anak. Oh, dari percakapan mereka ternyata sudah muncul rasa hormat. Contoh, ada anak yang ngomong, yuk saya bantu kamu, atau yang lain. Kemudian yang terlihat itu adalah bagaimana anak tersebut memperlakukan teman-temannya. Kalau perilaku mungkin dengan dari cara senyumnya, cara gestur tubuhnya memperlakukan orang lain. Kalau rasa hormat yang tampak itu bisa datang tepat waktu. Kalau tidak tampak ya dia sering datang terlambat. Itu sudah tidak hormat ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, acuh kepada teman dan guru. Itu adalah pola-pola yang bisa kita lihat pada tabel T dan tabel Y. Ini nanti bisa secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan ini karena ini pengamatan setiap hari. Hanya saja kita tidak pernah
usil, tadi anaknya kurang hormat terhadap orang lain. Ya. Selanjutnya, ini ada peraturan ya, ada list peraturan, dan di sini nanti akan berisi keyakinan kelas. Kita akan belajar merubah peraturan-peraturan ini menjadi sebuah keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Akan diubah menjadi kalimat keyakinan. Bagaimana caranya? Apakah dia bisa berupa bertanggung jawab selama seperti itu, ya? Bisa bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, tapi dia menghormati. Langsung saja. Seperti ini. Peraturan yang tadinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masih peraturan. Kalau kita mau merubah itu ke keyakinan, kita tulis tanggung jawab. Itu sudah positif, juga sudah abstrak, sehingga anak akan berpikir tanggung jawab itu kan macam-macam, nggak hanya selalu kembalikan buku di tempatnya. Jadi hal-hal detail itu malah membingungkan anak. Oke? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti di situ keyakinan kelasnya adalah menghormati orang. Hadir di setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu ada menghormati orang lain, berkomitmen ataupun disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, artinya nanti keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama dan paling mendasar adalah bertahan hidup. Di situ kita butuh pangan, sandang dan lain sebagainya, untuk bisa hidup. Oksigen, kemarin ada teman saya yang jawab oksigen, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan, dan kelima, penguasaan. Biasanya itu kalau sudah ke penguasaan, orang-orang yang punya jabatan, gitu, kan semua keempat hal sudah diperoleh. Biasanya nanti ada kekuasaan yang muncul. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Di sini kita akan belajar posisi kita yang paling baik di sekolah itu seperti apa. Adakah Bapak Ibu yang tahu posisi kontrol kita itu apa? Ya, posisi kontrol kita itu ada 5. Dan saya juga baru tahu setelah mempelajari modul ini. Oke, apa saja? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kelima posisi kontrol ini mempunyai dampak yang berbeda-beda. Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan mendorong anak menjadi seseorang yang identitasnya gagal. Sedangkan teman, pemantau, dan manajer itu akan mendorong anak memperoleh identitas yang sukses. Oke? Nah, ada perbedaan-perbedaan di antara kelima posisi kontrol ini. Dan pastinya kita pernah melakukan semua itu. Pasti pernah ada yang hukum, saya sendiri pernah. Membuat rasa bersalah, pernah. Ini jujur saja, saya pernah melakukan kelima-limanya. Untuk manajer sendiri mungkin baru akhir-akhir ini. Ya, kita lihat dulu di sini. Akan saya bawa Bapak dan Ibu semua untuk melihat perbedaan. Tidak sekali.
Oke, dari tabel ini 5 posisi kontrol restitusi. Kalau penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau itu motivasinya motivasi eksternal, oke? Tapi kalau manajer nanti masuknya ke motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam. Dan untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu nanti perilakunya kontrol negatif. Kalau teman pemantau itu nanti perilaku kontrol positif. Dan di manajer nanti akan muncul yang namanya kontrol kiri. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Kalau di penghukum itu biasanya gurunya itu menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Si Roy Sony itu sudah menghukum, menghukum secara lisan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Saya juga kan, tapi ya jangan pernah refleks ya, memang refleks. Tapi bisa kita mulai mengontrol diri sendiri ya. Jangan sampai kita itu hardik, menunjuk-nunjuk, nyindir. Kenapa ya nanti kita lihat ke bawah? Apa sih akibatnya? Kalau membuat merasa bersalah, biasanya ceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Biasanya itu kalau guru yang seperti ini pembelajarannya itu bisa lama banget karena itu ceramah, mengutarakan unek-unek kita di depan kelas. Ibu itu dan adani kamu ojo koyo ngono iso dibaleni wae ibu ki kok kepriwe. Itu kan pasti ada nada-nada yang ke bawah, terus merasa gurunya itu yang tersakiti, bukan muridnya yang tersakiti, tapi guru yang tersakiti. Itu nggak boleh juga. Kemudian untuk teman, nah di sini Bu itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap murid. Kalau memantau itu menghitung dan mengukur. Kalau boleh jujur, saya seringnya di sini memantau. Saya lebih suka, ayo nyebutin anak-anak. Ya itu masih susah saya ubah. Dan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau perkataannya bagaimana? Ya, perkataannya buntu yang menghukum biasanya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu kayak gitu, tak suruh kamu kayak gini. Kenapa bersihkan papan tulis atau bersihkan kamar mandi? Itu sudah menghukum. Kalau yang pembuat merasa bersalah, butuh kecewa ya sama kamu. Bersihkan dari bola balik. Pernah bola-balik? Ya. Pasti pernah seperti itu. Kalau teman itu, ya lakukan dulu Bapak ya, bantu ya. Nadanya ceria, senyum, kayak gitu. Senyumnya tapi berlebihan. Bagaimana dengan pemantau? Kalau pemantau itu dia lebih sering mengingatkan ke peraturan-peraturan. Jadi apa peraturannya? Yuk apa konsekuensinya? Seperti itu. Kalau di dalam manajer, kita itu memberikan pilihan-pilihan kepada murid untuk mengetahui apa yang dia ini. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya untuk penghukum, murid itu akan jadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau yang pembuat merasa bersalah itu biasanya akan menyembunyikan atau menyangkal, sering berbohong. Kalau yang teman itu akan ketergantungan. Biasanya kalau sudah berpindah guru, anaknya tidak mau mengikuti apa arahan guru yang baru. Ini saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu guru, kebetulan PP saya waktu itu, karena biasa ada satu anak yang sangat bermasalah, dia berperan sebagai temannya. Kemudian anak tersebut sangat dekat dan mau berubah. Hanya saja setelah beliau itu pindah anak yang akan menjadi kepala sekolah, ternyata anak tersebut tidak mau membedakan guru-guru yang lain. Jadi kelemahan dari teman itu. Kemudian untuk yang pemantau itu, anak-anak tidak nyaman karena merasa selalu diawasi. Kalau untuk
tadi membuat merasa bersalah, maafkan saya Bu. Kalau untuk yang teman, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, atau rasa hormatnya itu akan berkurang kepada kita. Untuk yang pemantau, anak kan berkata saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut Bu. Dia minta penghargaan di situ. Kalau untuk yang manajer, murid akan bertanya bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Dampaknya, dampak pada murid. Kalau penghukum, nanti muridnya itu pasti akan mengulangi kesalahannya berulang kali. Merasa bersalah, nanti anaknya jadi rendah diri, merasa gagal, merasa tidak berharga. Kalau teman ya tapi masih merasa bergantung, tidak mandiri. Kalau pemantau ya nanti dia akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Manajer itu nanti anak akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Ketika kita memposisikan diri menjadi penghukum, nanti murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru itu tidak akan dimasukkan ke dalam dunianya, apa yang dia yakini. Kemudian untuk yang pembuat merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam kehidupannya. Kemudian murid itu akan meletakkan dulu peraturan dunia berkualitas ketika kita memposisikan diri menjadi pemantau. Sedangkan ketika kita menjadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu perbedaan dari kelima posisi kontrol. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, maka kita bisa menyimpulkan posisi paling baik itu yang seperti apa? Posisi yang bagaimana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Ya, jadi manajer. Karena ketika kita jadi manajer, anak diberikan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Masuk ke selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Kita menstabilkan identitas untuk membuat anak itu yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana caranya? Kita bisa ngomong berbuat salah itu adalah manusiawi kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi jangan biarkan dia itu merasa salah sendiri. Karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Mengapa kita harus memvalidasi kebutuhan murid? Karena membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya itu setiap manusia itu punya kebutuhan Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan kata-kata ini? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa bertanya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
contoh segitiga restitusi ini adalah salah satu tugas saya, simulasi penggunaan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Karena sanksi ada 3 langkah di sini. Nanti saya tunjukkan satu video saja. Selamat siang Aziz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, benar sekali. Kita harus bersyukur atas kesehatan yang sudah diberikan Allah. Nah, kira-kira Mas Aziz tahu tidak mengapa Mas Aziz dipanggil bulan masih? Mas Aziz kaji buku belum mendapatkan laporan. Ya, Mas Aziz itu tidak piket pagi ya hari ini. Tidak apa-apa Aziz, Ibu di sini tidak menyalahkan siapapun. Ibu di sini mencoba untuk membantu kamu agar memecahkan masalah yang terjadi. Dulu pun Bu Norma pernah kok melakukan apa yang kamu lakukan. Iya Bu, iya, benar seperti kamu. Jadi, kira-kira apa sih yang membuatmu tidak piket pagi? Saya kamu sih, kenapa kamu bangun siang? Karena saya tidur tidur terlalu malam. Memangnya kenapa sampai kamu tuh tidurnya sampai malam sekali? Karena jangan kayak dari ibu. Ibu itu bangga sekali karena ibu itu bertanggung jawab dengan baik. Tapi ini kira-kira apa yang seharusnya kamu lakukan agar kamu tidak tidur terlalu malam karena mengerjakan PR dari ibu? Mungkin Dimakan bisa bagus. di siang hari karena saya tidak pernah kesiangan kalau mengerjakan di siang hari. Oh iya, betul sekali Mas. Ibu setuju dan sependapat dengan kamu. Jadi kamu mengerjakan siang hari sehingga kamu tidak akan terlalu. Kalau kamu sudah tidak kesiangan, bisa piket kelas, maka keyakinan kelas apa yang akhirnya dapat kamu penuhi? Betul sekali Aziz, Ibu senang sekali karena kamu akhirnya bisa memecahkan masalah ini dan bisa memenuhi keyakinan kelasmu bersama dengan apakah kamu bisa berjanji pada Ibu untuk tetap melakukan keyakinan kelas yang kamu yakini? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semoga apa yang kamu usahakan bisa terwujud ya. Tetap mengusahakan PR, tetap memberikan kelas. Oke, terima kasih Mas Aziz. Kamu bisa kembali beristirahat. Demikian contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Sebenarnya ada 2 tapi untuk menyingkat waktu satu saja. Jadi di situ dalam melaksanakan segitiga restitusi kita ada 3 langkah ya. Yang pertama tadi memvalidasi kesalahannya, kemudian kita naikkan keyakinan kelasnya, juga menstabilkan identitas.
Ya, ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi disiplin positif itu berasal dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nanti di situ kita tahu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, serta realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terima kasih. Ini pemaparan dari saya. Kebetulan karena suaranya tidak ada, saya memandu sekalian. Mungkin dari pemaparan saat ini tadi ada Bapak Ibu yang mau bertanya apa yang mau saya sampaikan. Monggo. Pertanyaan? Tadi. Mungkin pertanyaan jawab lagi. Maju situ. Pertanyaan Ibu. Terima kasih waktunya komunikasi. Setelah tadi dipaparkan ada sedikit garis diskusi, ada temuan, ada konsekuensi berdasarkan konsekuensi ya. Begini, jika di dalam suatu kelas itu ada kasus sudah diberikan penjelasan tentang kegiatan dan sebagainya, dan anak itu membuat suatu kesalahan, sudah diingatkan dengan cara dipantau tadi ya, jadi memantau, tetapi kita sebagai guru pemantau ya, tetapi ternyata anak itu kok selalu mengulang kesalahan yang sama, dan juga mungkin kesalahan yang berbeda, tapi mata bagi teman-temannya juga. Begitu Bu, terima kasih. Langsung saya jawab mungkin, mohon maaf. Sebenarnya bukan pemantau, yang kita rujuk atau yang kita inginkan adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Bagaimana kalau anak itu sudah kita sedikit garis diskusi tapi tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang? Ya, kita tetap melakukan sedikit garis diskusi lah. Tetap kita lakukan. Jangan kita berubah menjadi penghukum atau pemantau yang lain. Kita tetap memposisikan diri menjadi manajer, tetap melakukan sedikit garis diskusi, walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap harus melakukan itu lagi sebagai bentuk penghargaan kita terhadap murid. Karena murid punya keyakinannya sendiri dan kita seharusnya bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Begitu Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang selanjutnya? Oke, Bu. Perkenalkan, saya Jusyanti dari SDN Video Scan. Tadi sekelas disinggung tentang keyakinan kelas. Dimulai kapan keyakinan kelas itu bisa dibuat? Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Bu Dwi adalah kapan keyakinan kelas itu bisa dilakukan? Keyakinan kelas itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi paling penting ketika kita memasuki tahun ajaran baru, kita itu bisa menuntun anak, mendorong anak bersama-sama untuk mencari keyakinan kelas mereka yang mereka inginkan di dalam kelas. Ya, di awal tahun ajaran. Apakah sifatnya tetap stabil seperti itu? Tidak. Keyakinan kelas itu sifatnya dinamis. Oke, jadi kita bisa membuat keyakinan kelas, tetapi setiap berapa bulan atau setiap ada kejadian tertentu kita bisa mengevaluasinya, bisa menambahkan atau mengurangi seperti itu. Oke, jadi sifatnya dinamis. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Terima kasih. Saya Rizka Andini dari SD Dongkidul. Guru tadi kan disinggung mengenai pemberian penghargaan dan juga hukuman. Nah, yang ini saya tanyakan, mengapa sih tadi memberikan penghargaan
siapa sebenarnya yang dihukum kalau diberikan penghargaan? Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari Bu Rizka ada dua, nggih. Yang pertama tadi apa, Bu? Mengapa penghargaan itu termasuk hukuman? Ya, mengapa penghargaan itu termasuk hukuman? Jadi penghargaan itu kita samakan dengan hukuman karena ketika anak yang tidak kita berikan penghargaan, temannya yang diberi penghargaan, dia dihukum. Dia merasa dirinya dihukum. Dia tidak bisa seperti temannya diberikan penghargaan. Berarti dia merasa rendah diri di situ. Itu adalah hukuman kita secara tidak langsung terhadap anak yang tidak kita beri penghargaan. Itu juga merupakan hukuman untuk yang kita beri penghargaan. Karena kalau kita selalu memberikan penghargaan terus, maka mereka akan kehilangan kualitas-kualitas yang ada dalam diri mereka. Jadi siapa sebenarnya yang diberikan penghargaan, diberikan hukuman oleh penghargaan ini? Yang keduanya, anak yang diberi penghargaan dan dia yang tidak diberikan penghargaan. Begitu, Bu. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi mungkin? Oh, ini monggo. Perkenalkan, nama saya Mayani Kaulandari. Saya guru kelas 2 di SD Negeri Winongo ini. Yang ingin saya tanyakan tadi sudah dijelaskan dan disebutkan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan dari konsekuensi dan distribusi? Terima kasih. Terima kasih, Bu Mei. Pertanyaan dari Bu Mei adalah terkait dengan perbedaan konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi yang saya jelaskan kan hanya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Untuk perbedaan antara konsekuensi dan restitusi itu seperti ini. Untuk konsekuensi jangkanya itu jangka pendek. Anak akan kembali melakukan kesalahan. Tetapi kalau untuk restitusi jangkanya jangka panjang. Walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan lagi, tapi di saat mereka keluar dari dunia sekolah, mereka akan tetap meyakini apa yang telah mereka yakini sebelumnya. Kemudian selain jangka, itu bisa kita lihat dulu sebentar kayak di sini konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau restitusi, anak akan nyaman karena kita tidak akan memaksakan mereka memaksakan apa yang kita kehendaki ke mereka. Kemudian selain itu, di sini hal yang paling penting adalah kalau konsekuensi anak itu kehilangan haknya, maka di restitusi anak mempunyai haknya, hak dia untuk meyakini apa yang dia yakini, hak dia mengutarakan masalah dia, kebutuhan yang dia ingin. Oke, seperti itu perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Nama saya Dewi Yuliana dari SD Negeri Tutan. Terkait pertanyaan sebelumnya, di sini juga saya akan bertanya tentang restitusi. Nah, apakah dalam melakukan restitusi tidak ada bimbingan dari guru? Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Yuliana, ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama dengan apa yang saya tanyakan dulu. Apakah tidak ada bimbingan dari guru untuk restitusi? Ada. Karena tetap anak itu perlu dituntun, perlu diarahkan. Hanya saja yang kita lakukan adalah tidak langsung menembak apa yang seharusnya dilakukan, tapi kita menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti anak akan memperoleh jawaban-jawaban sesuai keyakinan yang diinginkan. Seperti itu. Sudah? Adakah lagi pertanyaan? Ada? Perkenalkan, saya Resti dari SD Negeri Kroyo. Saya mau bertanya berdasarkan video yang tadi, apakah bisa kita menggunakan bahasa yang kaku atau formal seperti yang dicontohkan
lakukan tadi. Sedangkan kita itu dalam di sekolah itu menggunakan bahasa Jawa. Terima kasih. Pertanyaan Bu Resti bagus ya. Ya, saya juga merasakan hal yang sama ketika mempelajari modul ini. Apakah harus bahasanya itu sekaku itu? Tidak, ya. Tidak. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Kalau kita pakai bahasa Jawa, ya gunakan bahasa Jawa. Kalau seumpama mereka ada kata-kata yang susah untuk mereka, kita cari diksi-diksi tertentu yang memudahkan mereka memahami apa pertanyaan-pertanyaan dari kita. Begitu, ya Bu? Ya, ada lagi? Sudah tidak ada? Cukup ya? Terima kasih. Sekian dari saya, untuk refleksi mungkin nanti ya. Terima kasih. Ya, kita kasih hapus bersama-sama untuk luar biasa. Saya disampaikan oleh dosen ya, dosen SD. Baik, hadirin serta diseminasi pada kesempatan kali ini untuk refleksi di luar acara ini ya. Jadi acara yang terakhir kita menuju acara yang terakhir baik, hadirin semuanya, marilah cara diseminasi budaya positif di sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Normalitas SDKSPD CGP Angkatan 10 ini. Kita bersama-sama tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku berbicara, mohon maaf. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.